Tak lama kemudian, terdengar ada suara langkah kaki yang datang. Mendengar itu, Fitri sedikit lega karena mungkin akan ada orang yang menolongnya. Betapa terkejutnya Fitri ya. Ternyata yang datang itu bukan orang yang akan menolongnya, melainkan sosok hitam, besar dan matanya lebar. Dia datang untuk memberi Fitri makan. Melihat sosok itu, Fitri ketakutan. Dia memposisikan dirinya di pojok ruangan tempat dia dikurung. Halo, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor. Kali ini gue akan ngeceritain ya lanjutan dari kisah yang sekelompok pendaki bertemu dengan pendaki cewek yang ternyata aslinya si pendaki cewek itu sedang koma di rumah sakit. Jadi yang ditemuin di Gunung Merbabu itu adalah korinya. Dan kemarin gue ceritain itu dari sudut pandang si cowoknya, yaitu si Abi. Dan kali ini sebagai lanjutannya gue akan menceritain dari sudut pandang atau POV dari Fitri, yaitu si cewek yang mengalami koma ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa ya, buat kalian yang punya cerita boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga dengan DM di Instagram @mahasiswasiluman. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Tahun 2016 adalah tahun kelulusan dari Fitri. Setelah kurang lebih 4 tahun dia bergelut di bangku kuliah, untuk merayakan kelulusan itu dia mempunyai rencana untuk mendaki gunung. Dan gunung yang ingin dia daki adalah Gunung Merbabu. Kenapa harus mendaki gunung? Karena Fitri ini sudah ketagihan dengan ketinggian. Setelah sebelumnya dia diajak kakak sepupunya mendaki ke Gunung Sindoro dan Sumbing. Kakak sepupunya itu adalah Irul. Fitri dan Irul memang sangat dekat. Bisa dibilang mereka ini saudara rasa pacar. Mereka tinggal di sebuah perumahan yang ada di kota Magelang, dan tempat tinggalnya itu berdekatan. Beberapa minggu setelah wisuda, Fitri ini mengajak Irul untuk mendaki ke gunung tersebut. Dan tanpa keberatan, Irul menurutinya. Tapi dengan syarat dia harus izin dulu kepada orang tuanya. Di rumah, Fitri lebih diakrab sama ibu dibandingkan dengan ayah. Mungkin ya karena mereka sama-sama wanita, jadi bisa saling terbuka. Di sisi lain, ayahnya Fitri jarang di rumah. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Rumah yang cukup besar dan terbilang mewah. Di rumah, dia hanya tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu pembantu rumah tangga. Fitri yang bisa dibilang jarang ada kesempatan untuk main keluar rumah pun mendatangi ibunya untuk meminta izin. Bu, Fitri mau mendaki gunung sama Mas Irul. Boleh ya? Aduh nak, Mbok ya jangan naik-naik gunung lagi. Aku sama Mas Irul kok bu. Boleh ya? Nanti kalau Fitri udah dapat pekerjaan gak lagi deh. Ya udah, ibu kasih izin. Tapi jangan lebih dari 2 hari perginya. Fitri merasa sangat senang karena dia sudah diizinkan. Dia lekas menghubungi Irul dan memberitahukan kalau ibu sudah mengizinkannya. Mendengar itu, Irul segera menentukan hari untuk berangkat ke Gunung Merbabu. Sambil menunggu Irul menentukan hari, Fitri menghubungi teman dekatnya untuk diajak mendaki. Sebut saja temannya itu adalah Aulia. Tanpa keberatan, Aulia menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Irul memberitahu Fitri untuk mendaki 3 hari ke depan. Dan Irul juga memberitahukan kepada Fitri kalau dia juga bersama satu temannya. Sebut saja temannya Irul ini adalah Bilal. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Mereka semua berkumpul di rumahnya Irul. Setelah semuanya sudah berkumpul, mereka menuju ke rumahnya Fitri dan berangkat menggunakan mobil milik ayahnya Fitri. Sebelum berangkat, ibunya Fitri ini berpesan kepada Irul
untuk menjaga Fitri selama berada di gunung dan jangan lebih dari 2 hari. Kenapa ibunya Fitri memberi waktu 2 hari? Karena 2 hari ke depan ayah Fitri bakalan pulang dari luar kota. Di situ satu persatu mereka bersalaman dan mencium tangan ibunya Fitri untuk berpamitan. Mobil dikemudikan oleh Irul. Di perjalanan, Irul memberitahu mereka bahwa jalur yang akan dilewati adalah jalur via Swanting. Alasan Irul mengajak mereka melalui jalur ini karena setahu Irul, jalur via Swanting ini baru saja dibuka. Sekalian dia mencoba jalur baru. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Fitri ini merasa kram di bagian perutnya. Lalu dia mengajak Irul mampir ke sebuah minimarket ya untuk ke toilet, sekalian membeli perbekalan. Di minimarket itu, Fitri mengajak Lia ke toilet, sedangkan Irul dan Bilal membeli perlengkapan logistik. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendaftaran Gunung Merbabu via Swanting pada pukul 8 pagi. Sampai di situ, Irul segera mengurus pendaftaran dan setelah itu mereka melakukan briefing dengan petugas. Di dalam briefingnya itu, petugas memberi arahan pada mereka tentang jalur ini, bahwasanya masih banyak jalur yang masih rimbun dan mereka harus berhati-hati. Setelah melakukan briefing, mereka menuju ke pintu hutan menggunakan jasa ojek. Dan sesampainya di hutan, Irul memberi arahan kepada mereka kalau selama perjalanan nanti jangan ada yang terpisah dari rombongan, mengingat jalur ini masih terbilang sangat baru. Setelah itu mereka berdiri melingkar untuk berdoa dan pendakian dimulai pada pukul 9 pagi. Perjalanan dipimpin oleh Irul yang berjalan di depan sebagai leader dan Bilal di belakang sebagai sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di pos peristirahatan pertama. Di sini mereka berhenti sebentar untuk sekedar minum. Dan setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos peristirahatan selanjutnya. Karena jalur ini masih terbilang baru dibuka, mereka berjalan sambil sesekali menebas semak yang menghalangi jalan. Dan sambil berjalan itu, mereka saling ngobrol membahas jalur yang dilewati ini. Mas, nanti campnya di mana? Kalau menurut petugas camp, idealnya di pos 3. Jadi kita camp di sana aja ya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 pada pukul 12 siang. Di sini mereka memutuskan untuk memasak makanan ringan untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Sambil masak, sesekali Bilal menggoda Lia karena Lia ini terlihat lucu ya, karena dia tidak bisa mengucapkan huruf R. Dia kalau memanggil Irul yaitu Mas Ilul, dan memanggil Fitri yaitu Viteli. Ya, terdengar sangat lucu. Setelah masakan sudah matang, mereka makan. Dan selesai makan, mereka nyantai-nyantai dulu sambil ngopi. Mendengar itu, mereka semua tertawa. Dan tanpa disadari, ternyata Lia bisa membuat mereka semakin akrab. Setelah puas beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini, terlihat si Fitri ini sudah sangat kelelahan. Jalannya semakin lama semakin pelan karena Fitri merasa ada yang memberatkan langkahnya. Fitri ini menganggap kalau ini wajar karena memang ini jalur baru dan dia berusaha untuk tetap kuat. Melihat keadaan Fitri itu, Irul langsung bertanya, "Fit, lu sehat? Capek mas, berat banget." Sesampainya di area lembah Manding, Irul mengajak yang lainnya untuk istirahat dulu. Dan di sisi lain, Irul juga merasakan hal yang sama dengan Fitri. Kurang lebih 15 menit istirahat, mereka lanjut berjalan lagi dan istirahat lagi di area hutan Manding. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos 3, tepat menjelang sore. Sesampainya di pos 3, rasa lelah yang tadinya dirasakan selama pendakian itu hilang setelah melihat pemandangan sekitar yang sangat luar biasa indah.
Kemudian mereka mendirikan 2 tenda yang berkapasitas 4 orang. Dan setelah itu mereka lanjut menikmati pemandangan sunrise sambil ngemil logistik. Malam ini mereka memutuskan untuk bermalam di pos 3 sebelum lanjut ke puncak besok. Dan malam itu mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh karena malam itu suhunya cukup dingin. Mereka ngobrolin pengalaman hidupnya masing-masing hingga tak terasa lama-kelamaan mulai merasa ngantuk dan memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tenda 1 ditempati oleh Irul dan Bilal, sedangkan tenda kedua ditempati oleh Fitri dan Lia. Menurut sudut pandang Fitri, tidak lama setelah tidur, Fitri ini bermimpi aneh. Jadi, dia ini tiba-tiba sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya dia tidak tahu. Dan di tempat ini, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Fitri dan memberitahunya agar segera meninggalkan tempat ini karena sebentar lagi akan ada orang yang membawa bencana. Spontan Fitri langsung lari meninggalkan tempat tersebut untuk pulang. Di perjalanan pulang, ternyata dia menjumpai beberapa kepulan asap hitam yang menghalangi perjalanannya. Lalu Fitri berinisiatif untuk mengambil jalan lain, yaitu ke hutan, dengan tujuan agar dia terhindar dari kepulan asap hitam tersebut. Masuklah Fitri ke dalam hutan, dan ternyata di dalam hutan itu juga banyak orang lain yang tujuannya sama dengan Fitri. Dan di dalam hutan itu, Fitri menjumpai jalan yang sangat curam, dipenuhi dengan aliran air yang cukup kecil. Fitri dan beberapa orang lain berinisiatif untuk menuruni jalan yang curam itu. Dan sesampainya di bawah, ternyata juga sudah banyak orang yang sudah berkerumunan. Lalu Fitri berlari hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Dan sesampainya di rumah ternyata dia sudah ditunggu oleh sosok hitam itu yang cukup besar dan matanya lebar. Sosok itu sedang berdiri tepat di belakang rumahnya. Melihat sosok hitam dan besar itu, Fitri ketakutan dan dia teriak. Lalu sayup-sayup dia mendengar suara Lia. "Fit, bangun Fit, kamu mimpi apa?" Ternyata teriakannya itu membuat Lia yang tidur di sebelahnya terbangun. "Aku habis mimpi gak enak ya." "Mimpi apa emangnya?" "Mimpinya itu aneh banget dan panjang banget." Kemudian Lia meminta Fitri berdoa dan semoga itu hanyalah bunga tidur. Mereka kembali melanjutkan tidurnya dan singkat cerita, pagi pun telah tiba. Merasa kalau di dalam tenda ini suhunya panas, mereka pun terbangun. Bangun-bangun ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah bangun itu, mereka langsung tergesa-gesa mengingat jadwal summitnya kesiangan. Dan pagi itu mereka sarapan seadanya karena tidak sempat masak. Setelah makan beberapa roti mereka berjalan menuju ke puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak triangulasi Gunung Merbabu pada jam 12 siang. Di puncak mereka sangat senang, walaupun perutnya terasa sedikit agak lapar karena tadi belum sempat sarapan. Di puncak terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang sibuk mengabadikan momen. Mereka pendaki yang ada di puncak itu mendakinya via jalur lain, karena di jalur Suwanting ini mereka tak menjumpai pendaki lain. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun. Di perjalanan turun, tepatnya setelah puncak Suwanting, Lia yang berjalan di barisan ketiga tiba-tiba kakinya terkilir hingga terperosok ke dalam lembah. Untungnya, dengan sigap Bila langsung memberi pertolongan, karena kalau tidak, bisa-bisa Lia sudah tergelinding ke dalam lembah. Dengan cekatan mereka semua memberi Lia pertolongan. Dan Lia menjelaskan kalau badannya ini gemetar karena tadi belum sempat sarapan. Maka dari itu dia tidak bisa mengendalikan langkah kakinya. Mereka kemudian menggandeng Lia menuju ke pos 3. Dan sesampainya di pos 3, kurang lebih sekitar pukul 3 sore.
Mereka mengobati kakinya Lia yang waktu itu memang sudah terkilir. Sambil menunggu keadaan Lia membaik, mereka memasak makanan untuk makan. Karena sejak tadi pagi mereka belum makan nasi sama sekali. Dan akhirnya masakan pun matang dan mereka akhirnya makan. Setelah makan, Bilal memberi usul agar bermalam lagi di sini. Di sisi lain keadaan Lia juga belum sepenuhnya membaik. Tapi Irul menolak karena mengingat dia sudah janji pada ibunya Fitri untuk perginya cuma 2 hari saja. Jadi ya mau tidak mau hari ini mereka harus turun. Di situ mereka berdiskusi hingga akhirnya mereka memaksa turun hari ini juga. Perjalanan turun dimulai pada pukul 5 sore. Di perjalanan turun, mereka bergantian menggandeng Lia yang waktu itu kondisinya kakinya ini belum pulih sepenuhnya. Jadi jalan turun mereka ini sangat pelan untuk mengimbangi langkah kakinya Lia. Singkat cerita, sampailah mereka di area Lembah Manding sekitar pukul 6:30 malam. Dan sesampainya di situ, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Nah, ketika sedang beristirahat di Lembah Manding itu, tiba-tiba Fitri mencium bau yang sangat wangi, seperti bau wangi bunga melati. Dan itu sangat menyengat hingga membuat Fitri ini merasa cukup pusing. Belum sempat dia memberitahukan bau wangi itu pada yang lain, tiba-tiba pandangannya ini langsung buram dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, tiba-tiba dia sedang berada di sebuah ruangan yang sangat kumuh. Dinding dari ruangan itu penuh dengan lumut dan posisinya itu sedang berada di dalam jeruji. Di sini Fitri merasa bingung ya. Dia ini berada di mana? Dia mendekati jeruji yang mengurungnya itu sambil teriak minta tolong. Tapi tidak ada satu orang pun yang mendengarkan teriakan Fitri, bahkan menolongnya. Tempat Fitri terkurung itu seperti di dalam goa yang sangat curam. Karena tidak ada yang menolong Fitri, dia terduduk lemas sambil terus menangis. Tak lama kemudian, terdengar ada suara langkah kaki yang datang. Mendengar itu, Fitri sedikit lega karena mungkin akan ada orang yang menolongnya. Betapa terkejutnya Fitri ya. Ternyata yang datang itu bukan orang yang akan menolongnya, melainkan sosok hitam, besar dan matanya lebar. Dia datang untuk memberi Fitri makan. Melihat sosok itu, Fitri ketakutan. Dia memposisikan dirinya di pojok ruangan tempat dia dikurung. Lalu sosok itu melemparkan beberapa buah-buahan ke dalam jeruji. Setelah itu dia pergi. Awalnya Fitri tidak berani makan buah-buahan itu. Tapi hingga akhirnya rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Hari-hari dilalui Fitri seperti itu. Dan seringkali dia teriak minta tolong meskipun tidak ada yang respon. Dia termenung, sedih, dan dia sangat ingin pulang. Hingga pada suatu ketika, dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Tapi Fitri menganggapnya itu hanyalah makhluk lain sejenis sosok hitam dan besar yang sengaja ingin menggodanya. Datanglah orang yang memanggil itu. "Kamu Fitri bukan?" Mendengar itu, Fitri langsung kaget dong. Kok orang ini bisa tahu namanya gitu kan. Lalu dia menjawab, "Benar, kamu kok tahu?" "Aku juga gak tahu. Tadi aku sama kakakmu yang katanya mau bebasin kamu. Tapi tiba-tiba aku ada di sini." Mendengar itu, Fitri sedikit lega. Lalu dia meminta kepada orang itu untuk membantunya keluar dari sini. Orang itu kemudian meregangkan jeruji yang mengurung Fitri. Melihat orang itu meregangkan jerujinya dengan mudah, Fitri ini heran. Besi sekuat itu kok bisa ya diregangkan dengan sangat mudah. Kembali ke sudut pandangnya Mas Irul. Ternyata saat itu dia melihat Fitri yang tiba-tiba pingsan. Dan mereka semua panik, terutama si Irul ini. Dia segera memberi pertolongan kepada Fitri. Dan beberapa kali dia menepuk kedua pipinya Fitri sambil memanggil-manggil namanya. Tapi dia tidak merespon. Irul mengira Fitri ini pingsan karena kecapean.
Dan tidak lama setelah itu, akhirnya Fitri tersadar. "Fit, kamu gak apa-apa?" Fitri hanya menggelengkan kepalanya dan lekas berdiri dengan tegap. Melihat Fitri yang sepertinya tidak apa-apa, Irul merasa lega. Lalu dia mengajak yang lain untuk lanjut perjalanan turun. Di perjalanan turun, Fitri ini terlihat beda dari sebelumnya. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Merasa kalau ini aneh sekali, Irul bertanya kepada Fitri. Tapi Fitri hanya membalaskan dengan menggelengkan kepalanya. Jadi selama ditanya itu, responnya Fitri hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp pada pukul 8:30 malam. Tanpa lama-lama lagi, mereka langsung berkendara pulang. Selama di perjalanan pulang, si Fitri ini masih diam. Dia tidak mengucap satu kata pun. Dan sesampainya di rumah Fitri, Irul langsung memarkirkan mobil di garasinya. Setelah itu mereka menuju ke rumahnya Irul. Kecuali Fitri, dia langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan satu kata pun. Sampai di sini Irul masih belum ada rasa curiga ya, karena dia menganggap mungkin si Fitri ini kecapean. Makanya dia nggak ngomong sama sekali. Di rumahnya Irul, mereka bersih-bersih badan dan dia memberitahukan sesuatu kepada mereka bahwa selama pendakian kemarin Fitri ini sedang dalam keadaan haid, tapi dia tidak berani bilang kepada yang lain karena takutnya pendakiannya batal hanya karena itu. Mendengar itu Irul kaget, tapi itu tidak menjadi masalah karena sekarang mereka sudah kembali dengan selamat. Malam itu Lia pulang diantar Bilal. Setelah mengantarkan Lia pulang, Bilal kembali ke rumahnya Irul untuk bermalam di sana. Malam itu mereka membicarakan tentang pendakian tadi. Dan ternyata Bilal juga merasakan ada yang aneh dengan Fitri. Karena sejak turun tadi, dia tidak ada berkata sepatah kata pun. Irul pun menjelaskan kepada Bilal kalau mungkin Fitri sedang kecapean. Karena setahu Irul, Fitri kalau capek ya kayak gitu. Akhirnya oke lah, mereka menyatakan pendakian ini sukses. Tapi di sisi lain, menurut sudut pandang ibunya Fitri, ketika dia ada di rumah, mendengar ada mobil yang berhenti di depan rumah, ibunya Fitri lekas membukakan pintu karena mungkin itu adalah Fitri yang baru pulang. Setelah pintu dibuka, ternyata benar. Tanpa bersalaman dengan ibunya Fitri, si Fitri ini langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Melihat itu ibunya Fitri heran dong, karena tidak biasanya Fitri ini bertingkah seperti itu gitu kan. Sang ibu kemudian menyusul Fitri ke kamar, tapi kamarnya malah dikunci. "Fitri, mandi dulu nak, habis itu baru istirahat." Tidak ada respon dari Fitri. Sang ibu pun membiarkannya. Dia mungkin menganggap mungkin sudah tidur karena kecapean. Keesokan harinya, ayahnya Fitri pulang dari luar kota. Di rumah sang ayah menanyakan keberadaan Fitri. "Di mana Fitri, Bu? Kok tumben gak nyambut ayah?" "Dia belum bangun, Pak. Masih capek mungkin. Semalam baru pulang dari naik gunung." "Naik gunung sama siapa, Bu?" "Sama Irul dan temannya." Ayahnya kemudian istirahat ke dalam kamar. Dan siang harinya sang ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan untuk makan siang bersama. Dan siang itu Fitri juga belum bangun dari tidurnya. Sang ayah berinisiatif untuk membangunkan Fitri. Dia mengajak pintu kamarnya Fitri sambil mengajaknya makan. Tak lama kemudian Fitri ini membukakan pintu. Dan tanpa menghiraukan ayahnya, Fitri langsung berjalan ke meja makan. Melihat Fitri yang seperti itu, ayahnya jadi bingung karena tidak biasanya Fitri ini seperti ini. Dan sang ayah kemudian menyusul Fitri ke meja makan yang di situ sudah ada sang ibu yang sedang menyiapkan makanan. Melihat Fitri yang masih berpakaian seperti semalam, sang ibu langsung menegurnya. "Ya ampun, Fit, belum mandi kamu? Mandi dulu sana, sekalian ganti bajunya."
Lagi-lagi Fitri hanya merespon dengan menggelengkan kepalanya, lalu sang ayah menyela pembicaraan mereka berdua. "Udah Bu, biarin. Yang penting sekarang kita makan dulu. Ayah sudah lapar." Akhirnya ya udahlah, sang ibu membiarkan Fitri dalam kondisi seperti itu. Kemudian mereka makan. Ketika sedang makan, Fitri ini terlihat sangat aneh. Tidak biasanya Fitri makan selahap ini. Seakan-akan Fitri ini sudah tidak makan beberapa hari. "Pelan-pelan makannya nak. Oh iya, katanya semalam habis naik gunung. Gimana? Seru?" Fitri hanya meresponnya dengan menganggukkan kepala sambil terus makan dengan lahap. Karena ada yang aneh dengan Fitri, ayah dan ibu saling menatap heran. Setelah selesai makan, Fitri langsung bergerak meninggalkan meja makan dan kembali ke dalam kamar tanpa pamit dan tanpa minum air. Kedua orang tuanya Fitri semakin heran dibuatnya, tapi mereka masih menganggap ya mungkin Fitri ini masih capek atau mungkin dia sedang ada masalah dengan teman-temannya kemarin. Singkat cerita, sore pun telah tiba. Sore itu terlihat Fitri keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Sang ibu menganggap Fitri akan mandi, tapi sudah hampir masuk waktu maghrib. Fitri tidak juga keluar dari kamar mandi. Karena penasaran, ibunya Fitri menyusul ke kamar mandi. Dibukalah pintu kamar mandi waktu itu yang kebetulan memang tidak terkunci. Dan ternyata di dalam kamar mandi itu Fitri tidak mandi, melainkan merendam kepalanya di dalam bak mandi. Spontan ibunya kaget melihat itu. Dia berteriak memanggil ayah sambil berusaha menarik tubuh Fitri dari pinggir bak mandi. Tak lama kemudian sang ayah tiba di kamar mandi dan ikut membantu menarik badannya Fitri. Terlihat Fitri ini sedang menangis terseduh-seduh. Lalu sang ayah menggandeng Fitri dan duduk di ruang tengahnya untuk menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Ketika ditanya, Fitri yang tadinya menangis sekarang tiba-tiba tertawa. Dan suara itu lain dari suara si Fitri. Seperti suara kuntilanak. "Bu, Fitri kenapa ini?" "Gak tahu ya. Tahu-tahu dia tadi berada di kamar mandi dalam kondisi yang seperti itu. Coba tanya ke Irul, mungkin dia tahu." Sang ibu kemudian pergi ke rumahnya Irul untuk menanyakan. Nah, belum sampai Irul datang ke rumahnya Fitri, terlihat Fitri ini sedang lari ke jalan raya dan dikejar oleh sang ayah. Melihat itu, Irul pun bergegas ikut lari menyusul Fitri. Sesampainya di pinggir jalan raya, terlihat ada sebuah mobil truk yang melaju sangat cepat dan akan menabrak Fitri. Untungnya dengan sigap sang ayah langsung menarik tubuhnya Fitri dari pinggir jalan sehingga Fitri tidak jadi tertabrak. Dan ada yang aneh dengan truk yang akan menabrak Fitri. Menurut Irul yang masih ada di belakang, ternyata truk yang akan menabrak Fitri itu tidak ada penghuninya, alias kosong. Truknya berjalan sendiri dan lampu truknya juga tidak menyala. Sang ayah kemudian menggendong Fitri kembali ke dalam rumah yang dibantu oleh ibunya. Dan sesampainya di depan rumah, tanpa disengaja, ibunya Fitri melihat ke arah lantai 2 rumahnya. Di situ terlihat ada seseorang yang sedang mondar-mandir di balik jendela gorden, dan itu hanya terlihat bayangannya. Ibunya Fitri tidak ingin berpikir aneh-aneh dulu. Dia menganggap mungkin yang jalan mondar-mandir itu adalah pembantunya. Meskipun ya sebenarnya kamar pembantunya ini ada di lantai bawah. Sampainya di dalam rumah, sang ayah menidurkan Fitri yang dalam keadaan tidak sadar di ruang tamu. "Kenapa ini tadi ya?" "Gak tahu, tiba-tiba dia lari keluar dan ayah langsung mengejarnya. Sebenarnya dia dari pulang semalam dia sudah aneh. Dia lebih banyak diam dan tidak banyak bicara. Emangnya apa yang terjadi pada Fitri, Rul?" "Saya juga gak tahu, Om." Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Fitri bangkit dari tidurnya dan langsung lari ke lantai 2. Spontan mereka semua ikut mengejarnya, tapi keberuntungan tidak memihak kepada Fitri.
Dia loncat dari lantai 2 hingga tidak sadarkan diri. Fitri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Beberapa hari setelah itu, dokter menyatakan kalau keadaan Fitri ini koma akibat kejadian di malam itu. Singkat cerita, sudah hampir 2 tahun keadaan Fitri seperti itu hingga pada suatu ketika ada satu rombongan pendaki temannya itu yang datang ke rumah sakit yang menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Fitri di gunung. Setelah mendengar penjelasan dari rombongan pendaki itu, ibunya Fitri berinisiatif untuk menanyakan hal ini kepada orang pintar. Pergilah sang ibu ke orang pintar tersebut dan menjelaskan semuanya. Dan menurut orang pintar itu, sakit yang dialami Fitri ini memang bukan karena medis, melainkan karena hal goib. Yang ada di tubuh Fitri selama itu ternyata bukan Fitri yang sebenarnya, melainkan sosok kuntilanak yang menguasai raganya Fitri dan menginginkan Fitri mati. Kalau sosok yang menguasai raga Fitri itu adalah kuntilanak, lantas di manakah jiwa Fitri berada? Menurut orang pintar, jiwanya Fitri sedang terperangkap di alam gaib, tempat terakhir dia pergi ke gunung. Dan koringnya Fitri sempat menemui Abi untuk menyampaikan pesan bahwa dia ini butuh pertolongan untuk mengeluarkannya dari alam gaib. Ibunya Fitri bertanya bagaimana caranya agar jiwa Fitri ini terbebas dari alam gaib. Dan menurut orang pintar yang bisa menyelamatkan jiwanya Fitri di sana hanya orang yang pernah berkomunikasi dengan koringnya, yaitu si Abi. Di sisi lain, Abi mempunyai kodam pendamping dan keturunannya yang bisa membebaskan jiwanya Fitri di sana. Maka dari itu, ibunya Fitri meminta Irul untuk mengajak Abi pergi mendaki ke Gunung Merbabu sesuai arahan dari orang pintar itu. Dan singkat cerita, akhirnya Abi bisa membebaskan jiwanya Fitri dari alam sana. Hingga sekarang, Fitri bisa hidup normal dan menikah dengan Abi serta dikaruniai satu orang anak laki-laki dan mereka hidup bahagia. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah akhir dari kisah Abi dan Fitri ya, yang dimana si Abi ini mendaki Gunung Merbabu dan bertemu dengan seorang pendaki cewek yang sangat aneh. Dan ternyata itu adalah Fitri yang aslinya itu sedang koma di rumah sakit. Setelah itu si Abi ini mendaki lagi dengan si Irul dengan misi membebaskan jiwa Fitri yang terperangkap di alam gaib. Dan untungnya si Abi ini berhasil dan Fitri kembali pulih dan selamat dari komanya hingga akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Itulah akhir dari kisah Abi dan Fitri dan semoga ya percaya ataupun tidak kembali ke pribadi masing-masing ya. Anggap saja ini sebagai penambah cerita horor kalian. Karena percaya ataupun tidak kita ini hidup berdampingan. Taati aturan dimanapun kalian berada. Dan buat kalian yang punya cerita horor, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram kami @mahasiswa_siluman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Mas Vidi yang sudah mengizinkan kami untuk mengangkat cerita ini. Sekian dari gua Ipul. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari. Mahasiswa Siluman.